Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya sobat? Mudah-mudahan keadaannya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui sobat, berdiskusi, berdialog, serta mengkaji hal-hal yang unik dan menarik. Salah satu bahasa ibu di Indonesia adalah bahasa Madura. Kita mengetahui ada berbagai jenis bahasa ibu atau bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Menurut laporan, Indonesia memiliki bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Tentu ini menjadi hal yang sangat istimewa dan spesial karena banyak sekali bahasa-bahasa ibu atau bahasa-bahasa daerah yang ada di Nusantara atau Indonesia. Salah satu dari sekian banyak bahasa daerah tersebut adalah bahasa Madura. Ya, bahasa Madura itu digunakan atau dituturkan oleh suku Madura. Sebuah suku yang sangat unik yang terkenal dengan logatnya yang khas serta ciri khasnya yang agak keras, terutama dalam hal berbicara. Tentu ini sangat menarik untuk dikaji karena beberapa waktu belakangan bahasa Madura kian dilupakan oleh masyarakat. Lantas kalau dibiarkan secara terus-menerus, lama-kelamaan bahasa Madura akan hilang eksistensinya. Dan pada episode kali ini kita akan membedah dan membahas tentang bagaimanakah bahasa Madura itu bisa mempertahankan eksistensinya. Dan apakah bahasa Madura bisa punah kalau dibiarkan secara terus-menerus. Ini yang akan kita kaji dan seperti biasa jangan skip videonya, mari kita belajar bersama. Ayo kita putar dulu intronya. Di beberapa episode sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana bahasa itu terbentuk dan tercipta di sebuah lingkungan masyarakat. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal itu terjadi. Salah satunya adalah faktor politik, sosial budaya, agama, dan ekonomi. Dan hal itu juga berpengaruh kepada eksistensi dari sebuah bahasa. Tentunya kalau kita berbicara mengenai negara Indonesia yang sangat luas ini, memiliki berbagai macam keunikan-keunikan. Salah satunya adalah sebagai catatan saja bahwa Indonesia merupakan negara yang kedua terbanyak di dunia yang memiliki bahasa ibu atau bahasa daerah setelah Papua Nugini. Tentu hal ini membuat kita wajib bersyukur karena biar bagaimanapun bahasa-bahasa ibu yang ada di Indonesia itu sangat banyak dan sangat beragam. Dan kalau ini dipelajari tentu akan bisa menciptakan sebuah eksistensi baru dari sebuah kebahasaan. Entah itu dari grammarnya, dari tata bahasanya, dari gaya diksinya, dan seterusnya. Tetapi pada episode kali ini kita akan mengerucut pada sebuah pembahasan tentang salah satu bahasa ibu yang terdapat di Indonesia, yaitu adalah bahasa Madura. Bahasa Madura adalah suatu bahasa atau salah satu bahasa ibu yang terdapat di Indonesia. Bahasa ini dituturkan atau dibicarakan oleh suku Madura. Kalau kita ketahui bahwa suku Madura itu tidak hanya mendiami Pulau Madura saja, tetapi ada di berbagai daerah-daerah yang lain di Jawa Timur, seperti wilayah Tapal Kuda yang sering dikenal dengan daerah Situbondo, Bondowoso, Lumajang, dan seterusnya. Kemudian suku Madura ini membentuk sebuah komunitas dengan menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Madura. Kalau kita lihat dari segi bahasa, maka kita akan menjumpai bahwa bahasa Madura itu mirip-mirip dengan bahasa Jawa, terutama masalah tulisan, karena sama-sama menggunakan tulisan huruf Pallawa atau huruf Jawa dalam hal ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena menurut sejarahnya, bahasa Madura itu adalah suatu bahasa atau cabang bahasa dari Austronesia atau pulau dari selatan. Sehingga dalam hal ini bahasa Madura mirip-mirip dengan salah satu bahasa yang ada di Indonesia, yaitu bahasa Jawa.
Karena memang bahasa Madura itu adalah cabang atau rumpun bahasa dari Melayu Polinesia. Sehingga tidak heran kalau bahasa Madura itu mirip-mirip dengan bahasa Jawa. Lantas belakangan ini banyak kita temui bahasa Madura tidak lagi digunakan, tidak lagi dituturkan oleh suku Madura itu sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu ini banyak hal yang bisa mempengaruhi. Tadi di awal-awal video saya sudah menyinggung bahwa terbentuknya sebuah bahasa di masyarakat adalah salah satunya adalah faktor ekonomi, sosial budaya, agama dan juga politik. Ini juga terjadi ketika sebuah bahasa mulai hilang eksistensinya. Karena kalau kita lihat dari segi akademik, maka kita akan menemukan bahwa banyak sekolah-sekolah di Madura tidak memberlakukan bahasa Madura sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Dalam hal ini hanya sebagai mulok atau muatan lokal. Tentu ini kalau dibiarkan, maka lama-kelamaan bahasa Madura akan hilang eksistensinya. Karena orang-orang yang ada di sekolah tidak lagi membelajarkan atau belajar bahasa Madura secara akademis. Jadi hanya sebagai mulok atau muatan lokal. Ini sangat disayangkan. Jadi kepada pemerintah diharapkan ada terobosan baru mengenai bahasa Madura itu. Karena biar bagaimanapun bahasa Madura itu adalah suatu bahasa yang harus dipertahankan. Ini menyangkut jati diri masyarakat ya, dalam hal ini adalah suku Madura itu tersendiri. Kemudian kalau dari segi pengajarnya, maka banyak kita menjumpai di beberapa sekolah yang ada di Madura itu memang tidak ada yang berbackground atau mempunyai latar belakang secara akademis, mempunyai jurusan atau setidaknya adalah background yang memiliki bahasa Madura. Mereka dalam tanda kutip gurunya hanya mengajarkan berdasarkan pengalaman. Tidak ada background atau mata pelajaran terkhusus atau akademik khusus dari kemampuan akademik si pengajar tersebut, yaitu guru dalam hal ini. Ini berbeda dengan bahasa Jawa yang memiliki jurusan tersendiri sehingga ada klasifikasinya. Berbeda dengan bahasa Madura yang tidak memiliki klasifikasinya. Kalau Anda melihat di Google, itu banyak pilihan-pilihan bahasa, salah satunya adalah bahasa Jawa. Bahasa Madura belum ada di Google. Ini tentunya sangat disayangkan dan perlu perhatian developer dalam hal ini. Kemudian kalau kita lihat dari segi sosial budaya, banyak sekali bahasa-bahasa atau lagu-lagu berbahasa Madura yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaula-kaula mudanya. Salah satu contohnya adalah lagu yang berjudul Lir Saalir, Tonduk Majeng, Pacer Lakuh, dan seterusnya. Itu sudah mulai dilupakan dan mulai tergerus oleh kemajuan teknologi. Mereka sudah mempergunakan atau lebih suka mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa Indonesia, bahkan tidak jarang mendengarkan berbahasa asing. Itu kalau kita tinjau dari segi sosial budaya. Ada lagi ketika ada anak yang baru lahir, orang tuanya biasanya di beberapa daerah di perkotaan tidak lagi mengajarkan bahasa Madura sebagai bahasa ibunya. Mereka lebih cenderung mengajarkan bahasa Indonesia. Sehingga banyak sekali anak-anak yang baru lahir, katakanlah umur 5 tahun ke atas, itu tidak bisa berbahasa Madura, apalagi berbahasa Madura secara halus. Mereka lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita cermati lagi, maka kita akan menemukan sebuah fenomena di mana orang-orang Madura atau suku-suku Madura itu tidak bisa menulis hana caraka. Mereka tidak bisa menggunakan carakan Madura karena memang penutur bahasa Madura yang asli sudah sangat jarang ditemui. Dan ini pun juga ditunjang oleh klasifikasi akademik yang tidak ada dalam pelajaran bahasa Madura. Sehingga kalau kita ke Madura, maka kalau kita bertanya kepada orang Madura, tentu ketika disuruh menulis carakan Madura yang asli, mereka rata-rata tidak tahu. Karena memang sulit untuk menulis hana caraka data sawala itu, apalagi dengan kosakata atau berbahasa Madura. Ini tentu sangat disayangkan dan perlu perhatian khusus. Dalam hal ini adalah pemerintah setempat, barangkali dinas pendidikan, dinas kebudayaan dan seterusnya, untuk mempertahankan eksistensi bahasa Madura itu. Biar bagaimanapun ini adalah bahasa ibu atau bahasa daerah yang harus dipertahankan.
Kemudian dari segi-segi yang lain, misalkan dari segi perekonomian, banyak orang Madura menggunakan sosial media sebagai ladang untuk berbisnis. Mereka menggunakan sosial media untuk mempromosikan katakanlah produk-produknya baik secara online maupun offline. Mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa Madura. Bahasa Madura itu juga mirip dengan bahasa Jawa dari segi stratifikasi sosial. Ada stratifikasi sosial dalam bahasa Madura. Katakanlah ada ngoko, ada madya, ada kromo. Di bahasa Madura juga sama. Hal itu juga berlaku. Bagaimana kita berbahasa kepada yang lebih tinggi daripada kita, kepada yang sejajar, bahkan kepada yang lebih rendah stratifikasi sosialnya daripada yang bersangkutan. Sehingga kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan bahasa Madura bisa terganggu eksistensinya. Dan bisa dibayangkan kalau bahasa Madura sampai punah, maka dalam hal ini suku Madura tidak mempunyai bahasa ibu lagi. Ini sungguh sangat disayangkan. Maka dari itu, sebagai generasi penerus atau pihak-pihak terkait atau pemerintah terkait dalam hal ini, mari ada kebijakan-kebijakan bagaimana caranya membuat eksistensi bahasa Madura ini menjadi menggeliat lagi. Tidak lagi dijadikan barangkali di dunia pendidikan, tidak lagi dijadikan sebagai mulok. Ya, jadi dijadikan sebagai mata pelajaran wajib. Karena biar bagaimanapun bahasa Madura itu sangat unik. Dan sampai saat ini pun di tahun 2022 penutur asli bahasa Madura itu sudah sangat jarang ditemukan. Tentu kalau ini tidak ada regenerasi, maka bukan tidak mungkin suatu saat cepat atau lambat bahasa Madura bisa tidak ada eksistensinya alias bisa punah. Tentu hal ini jangan sampai terjadi. Biar bagaimanapun setiap bahasa di Indonesia memiliki karisma dan memiliki sosiologis serta filosofis yang wajib kita pertahankan. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan gambaran kepada kita semua agar kita senantiasa untuk mempertahankan bahasa ibu, untuk mempertahankan bahasa daerah. Boleh kita berbangga menggunakan bahasa asing, tetapi mari lestarikan bahasa ibu, bahasa daerah kita. Cintai mereka, rawatlah mereka, tetapi ayo kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian kuasai bahasa asing. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kalau ada diskusi yang ingin dibahas lebih lanjut, jangan lupa tulis di kolom komentar. Like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.